wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah literasi abad 21, yaitu Bapak Taufikullah Dahlan, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Lalu tidak lupa kepada rekan-rekan kelas F yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kelancaran, sehingga kita dapat berjumpa meskipun berjumpa secara tidak langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu lanjutan dari kelompok 6 mengenai materi literasi abad 21 dan entrepreneurship. Lalu di sini saya Puspita Permatasari dengan NPM 2050624 selaku moderator sekaligus pemateri juga yang akan membimbing jalannya presentasi serta diskusi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 sendiri, yaitu yang pertama ada Irfan Maulana MM, yang kedua ada Muhammad Aldi Trifauzi, yang ketiga ada Sarah Salsabila Rahmin, yang keempat ada Anissa Eva Namira, dan yang kelima ada Indah Sri Mariani. Lalu yang keenam ada saya sendiri, yaitu Puspita Permatasari. Lalu yang ketujuh ada Kalista Salsabila. Lalu yang kedelapan ada Raihana Azhari Septiani. Lalu yang terakhir ada Sofia Khairunisa. Nah, baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Salsabila dari kelompok 7. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian entrepreneurship. Kewirausahaan adalah pandangan dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dari bahasa Jerman, Ondernemer dalam bahasa Belanda. Adapun di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, mengambil resiko, kontraktor, pengusaha atau orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Dokter mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seseorang wirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Tujuan literasi entrepreneurship di sekolah dasar. Menurut Muslim Ashori DKK 2015 memiliki 4 tujuan utama, yaitu 1. Penyelenggaraan pendidikan karakter entrepreneurship harus memiliki dokumen penyelenggaraan dalam bentuk dokumen yang komprehensif dan terintegrasi. 2. Pengembangan karakter wirausaha anak didik. 3. Output pendidikan tidak hanya dibekali dengan ijazah formal pendidikan yang telah ditamatkan, tetapi disertakan pula sertifikat kompetensi wirausaha yang telah dikuasainya. 4. Menciptakan lulusan yang memiliki karakter atau jiwa entrepreneur yang disesuaikan dengan tingkatan usianya. Karakter entrepreneurship menurut Muslim Ashori DKK 2015-1415 dalam buku Pendidikan Karakter Wirausaha, bahwa pendidikan karakter entrepreneurship memiliki 2 fungsi. Yang satu fungsi pengembangan dan yang kedua fungsi operasional. Sekian pemaparan dari saya. Baik, selanjutnya ada aspek-aspek entrepreneurship. Menurut Ganefri,
dan Hendra Hidayat pada tahun 2017, dalam aspek proses entrepreneurship memiliki 5 aspek penting, yaitu yang pertama, entrepreneurship is the creation of value through the creation of organization, di mana merupakan kemampuan organisasi dalam menghasilkan nilai-nilai entrepreneur. Yang kedua, entrepreneurship is the process starting atau growing a new profit-making business, di mana aspek ini menekankan proses manajemen harus mampu mengembangkan organisasi menjadi suatu organisasi yang berniaga, di mana berarti jika itu lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan harus mampu menjadi sebuah lembaga yang produktif. Lalu yang ketiga, entrepreneurship sebagai proses buy and sell to get profit, yang artinya dalam organisasi yang menggerakkan entrepreneurship harus terjadi proses transaksi jual beli yang memiliki keuntungan. Yang keempat, entrepreneurship is the process of providing a new product or service. Berarti dalam organisasi atau lembaga pendidikan harus terjadi proses pembentukan dan pengembangan kreativitas dan inovasi, di mana agar lembaga mampu menghasilkan produk atau memberikan pelayanan kreatif. Dan yang kelima yaitu entrepreneurship sebagai proses kewirausahaan secara internal, mampu membentuk individu entrepreneur, mengintegrasikan kewirausahaan dalam prosesnya, baik ketika dalam proses pendidikan maupun untuk mematangkan kepribadian sebagai proses menjadi pribadi yang mandiri. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Di sini ada implementasi literasi entrepreneurship pada siswa sekolah dasar. Menurut Magnus Hoff pada tahun 2006 menjelaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada sistem pendidikan di Swedia, temuannya memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendidikan entrepreneurship harus dimulai dari menanamkan literasi entrepreneurship ke berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tingkat lembaga pendidikan. Sedangkan untuk terwujudkan harus didukung dengan kebijakan entrepreneurship yang diterapkan dalam sistem pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anissa Epanarita sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Menurut Chala Amdi Sajiru tahun 2020 halaman 565 sampai 590 menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan literasi entrepreneurship pada anak usia sekolah dasar, yaitu yang pertama, memperluas aspek pengajaran yang dapat menjangkau berbagai perbedaan individu anak. Yang kedua, melaksanakan demokratisasi pembelajaran dengan mendesain pembelajaran yang bersumber dari anak. Yang ketiga, penyediaan layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan relevan, baik relevansi kurikulum dengan perkembangan anak maupun relevansi pembelajaran pemanfaatan lingkungan, terutama lingkungan bisnis. Yang keempat, menjadikan kurikulum berorientasi penanaman karakter kemandirian, inovatif, dan kreatif sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, adanya kebijakan yang membentuk otoritas kualitas dan standar untuk memastikan penyelenggaraan sekolah memberikan pendidikan, pembelajaran, dan keterampilan berbasis entrepreneur yang berkualitas. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran literasi entrepreneurship. Implementasi pembelajarannya yaitu menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada modeling, yaitu pada saat KBM, guru bercerita tentang orang-orang yang sukses dalam bisnisnya atau materi yang terkait. Selanjutnya ada pada saat kegiatan literasi diberikan bacaan tentang entrepreneurship. Yang ketiga ada karya wisata. Yang keempat ada pemberian tugas membuat hasta-karya. Hasilnya ditunjukkan di depan kelas. Yang terakhir ada sekolah hijau atau apotek hidup. Faktor pendukung dalam pembelajaran entrepreneurship yang dilaksanakan di sekolah dasar ini adalah
Adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, orang tua, peserta didik, dan lingkungan sekitar. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Indah. Di sini ada faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya yaitu karakteristik siswa yang beragam, serta sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga pembelajaran entrepreneurship masih terbatas dalam KBM, terintegrasi dengan mata pembelajaran yang lain, dan program sekolah hijau serta apotek hidup. Selanjutnya ada faktor pendukung keberhasilan pembelajaran. Entrepreneurship di sekolah dasar adalah adanya kegiatan literasi, KBM, dan budaya sekolah yang dapat mengembangkan nilai-nilai entrepreneurship. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran entrepreneurship diintegrasikan dengan mata pembelajaran lain karena pembelajaran entrepreneurship tidak termasuk mata pembelajaran. Itulah hasil penelitian dari wawancara mengenai pelaksanaan pembelajaran entrepreneurship di sekolah dasar. Pasalnya, dalam berwirausaha, semangat dan kreativitas anak akan berkembang. Hal ini dikarenakan anak cenderung penasaran dan sangat menyukai tantangan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Khairunisa dengan nomor MPM 2050630. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemudahan dalam aspek literasi entrepreneurship. Menurut Lee Quinn tahun 2019 dapat memberikan kemudahan dalam aspek literasi entrepreneurship adalah yang pertama, kurikulum menjadi elastis dan adaptif bagi penyelenggara pendidikan secara kelembagaan dan bagi keluarga. Yang kedua, kurikulum dapat menampung potensi-potensi entrepreneurship di lingkungan untuk dimanfaatkan secara kreatif. Yang ketiga, ada kurikulum mampu mendeteksi tingkat perkembangan anak secara real dari komunitas aktif antara pihak sekolah dengan orang tua. Yang keempat, kurikulum dapat mengakomodir potensi-potensi entrepreneurship di lingkungan untuk diadaptif dalam penyelenggaraan literasi entrepreneurship. Yang kelima, kurikulum terbuka untuk mendapatkan masukan, bantuan, maupun pelaksanaan dari berbagai elemen masyarakat, terutama pelaku dunia usaha. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Salsabila akan membacakan tentang pentingnya kurikulum kolaboratif untuk mengimplementasikan literasi entrepreneurship. Kurikulum kolaboratif bahwa fokus program untuk melibatkan keluarga, komunitas, dan anak dapat melembagakan pedagogik berbasis aset. Bentuk kolaborasi untuk merancang dan mengimplementasikan program persiapan guru anak usia sekolah dasar berbasis sekolah dan masyarakat. Kemudian prosesnya diatur oleh suatu sistem bersama saling ketergantungan antar individu, lembaga, pembuat kebijakan lokal, para pemangku kepentingan, bahkan sampai pada pihak pemerintah pemegang kebijakan tertinggi. Sehingga kemungkinan timbulnya kendala atau hambatan dalam tatanan implementatif dapat dengan mudah diidentifikasi untuk secara cepat ditemukan solusinya. Dikerjakan bahasa bersama-sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih kepada Bapak Taufik serta rekan-rekan yang telah menyaksikan video presentasi kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.